rendah gula, nyaman diminum. Saudara Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengancam akan mengambil anggaran kementerian yang realisasi belanjanya belum optimal. Ia memberikan tenggat waktu hingga bulan Oktober. Purbaya menyebut ia akan ke kementerian-kementerian yang memiliki performa penyerapan anggaran kecil. Ia memastikan akan membantu agar penyerapan anggaran maksimal. Jika tetap belum optimal hingga bulan Oktober mendatang, Purbaya menegaskan akan menarik anggaran kementerian tersebut. Purbaya menekankan anggaran harus ditujukan ke program-program rakyat dan untuk menghindari adanya anggaran nganggur. Tadi saya izin ke Pak Presiden bulan depan saya akan mulai beredar di kementerian-kementerian yang besar yang penyerapan anggarannya belum optimal. Kita akan coba lihat, kita akan bantu. Saya akan kasih waktu sampai akhir bulan Oktober. Kalau mereka kita perkirakan nggak bisa belanja sampai akhir tahun, kita ambil uangnya. Jadi potong lagi nih Pak, potong lagi ya. Kita sebarkan ke program-program yang langsung siap dan berdampak ke rakyat. Saya nggak mau uang nganggur. Setidaknya 3 gebrakan Menteri Keuangan Purbaya yang sudah dilakukan maupun baru disampaikan ke publik. Di antaranya adalah tebar likuiditas 200 triliun rupiah ke Himbara. Dana tersebut sudah disalurkan pada Jumat lalu dan diyakini bisa menggerakkan sektor real. Kemudian ada Menkyu Purbaya yang akan membentuk tim pantau penyerapan anggaran untuk memonitor langsung penyerapan anggaran kementerian, lembaga. Purbaya menyebut penyerapan anggaran yang diakuinya masih lambat ini. Di antaranya adalah Badan Gizi Nasional yang merupakan pelaksana program makan bergizi gratis. Gebrakan ketiga, Purbaya berencana menaikkan anggaran transfer ke daerah atau TKD pada RAPBN 2026. Hal ini untuk membantu para pemerintah daerah agar tidak menaikkan pajak bumi, bangunan perkotaan dan pedesaan secara besar-besaran. Saudara Menteri Keuangan Purbaya memberi batas waktu hingga akhir Oktober 2025 kepada kementerian dan lembaga untuk memaksimalkan penyerapan anggaran. Bila tak maksimal, maka anggaran akan ditarik kembali. Lalu pertanyaannya, tepatkah strategi menyerang ala Purbaya ini untuk mengamankan ruang fiskal? Kita bahas bersama anggota DPR dari fraksi Gerindra, Wihadi Wianto. Selamat sore, Pak Wihadi. Sore. Dan ada juga Direktur Kebijakan Publik Selios Media Askar Wahyudi. Mas Media, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Saya mau nanya dulu ke Mas Media. Mas Media, jadi menurut pandangan Mas Media, ini Menteri Keuangan Purbaya mengatakan bahwa saya sudah izin ke Presiden akan beredar ke kementerian dan juga lembaga untuk mengawasi penyerapan anggaran yang belum maksimal. Apakah ini langkah tepat seorang Menteri Keuangan Purbaya? Ini menarik sebetulnya, bahkan Pak Menteri sampai memberikan deadline ya, Oktober, memberikan tekanan kepada KL. Jadi supaya harapannya itu KL bisa mempercepat proses tender, kontrak, pencairan belanja. Di satu sisi memang ini menunjukkan setidaknya ada upaya melakukan disiplin secara fiskal, sekaligus juga mungkin shock terapi ya kepada kementerian lembaga agar lebih serius untuk melakukan penyerapan anggaran. Tapi ada catatan tentu saja ya, bahwa memang kemudian ada masalah penyerapan anggaran tapi belum tentu bisa menyelesaikan persoalan struktural juga. Problemnya di banyak KL itu karena memang perencanaan anggarannya yang buruk. Jadi KL itu menyusun anggaran yang tidak realistis, pagunya sengaja dibikin tinggi, diajukan lebih tinggi, dengan harapan untuk menjaga baseline tahun depan agar tidak dipotong. Jadi akhirnya kemudian anggaran tidak terserap. Dan ini belum tentu bisa mengatasi persoalan ini. Ini belum lagi soal hambatan teknis ya, karena banyak penyerapan anggaran itu karena masalah di e-procurement misalkan. Lelangnya gagal sehingga tender nggak bisa dilakukan. Saya khawatirnya nanti kalau dipercepat, diburu-buru, maka yang terjadi malah penunjukan langsung atau mungkin rawan nepotisme dan korupsi. Jadi artinya adalah langkah yang kurang tepatnya di mana? Apakah tadi tenggatnya sebentar dari September ke Oktober atau mungkin ke kementerian lembaganya nih seorang Menteri Keuangan? Ya, itu satu hal. Memang Kementerian Keuangan punya ruang secara undang-undang untuk mengatur arus masuk dan tata kelola belanja ya. Tapi soal pelaksanaan dan penyerapan anggaran itu ada di Kementerian Teknis begitu. Dan sama satu lagi yang paling signifikan adalah tadi Pak Menteri menyampaikan anggarannya nanti akan digeser
ke program untuk masyarakat begitu ya. Dan ini perlu dilihat lagi kejelasan arah realokasinya gitu ya. Apakah untuk program populis atau seperti MBG kayak Kopdes Merah Putih misalkan. Dan ini juga perlu dilihat, jangan sampai kemudian anggaran digeser tapi juga alokasi anggaran yang baru itu juga tidak terserap. MBG misalkan itu juga baru terserap 13 triliun ya mungkin. Dan ini juga menjadi sorotannya Pak Menkyu ya, Mas Media. Nah kemudian kalau gitu Pak Wihadi, dari Badan Gizi Nasional ini yang disorot adalah oleh Pak Menteri Keuangan adalah soal Badan Gizi Nasional yang lembaganya ini penyerapan anggarannya disorot karena masih lambat begitu. Nah kalau misalnya nanti sampai Oktober serapan anggarannya tidak maksimal, pertanyaannya apakah mungkin Menteri Keuangan akan menarik anggaran tersebut kemudian bisa dialihkan ke tempat lain? Karena kan ini menjadi proyek andalannya atau program andalannya Pak Prabowo. Ya begini, kalau terkait dengan masalah BGN, itu kemudian dengan anggaran yang ada dan penyerapan hingga saat ini, nah tentunya ini tetap harus disesuaikan dengan projection penggunaan daripada penyerapan BGN sampai dengan akhir tahun. Tentunya tidak bisa langsung begitu saja kemudian dilakukan pemotongan, karena bagaimanapun juga penerima manfaat itu kan sudah bisa diprediksi sekian banyak penambahannya sampai dengan Desember. Nah tentunya ini akan selalu diperhitungkan. Jadi saya kira permasalahan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri itu memang patut kita dukung juga, karena bagaimanapun juga bahwa penyerapan anggaran tentunya justru akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi, karena bagaimanapun juga ini tentunya belanja negara ini menjadi sesuatu hal yang memang bisa menggerakkan roda perekonomian. Jadi segala sesuatunya pengalokasian di tempat-tempat yang nanti yang memang membutuhkan penambahan anggaran, tentu pada saat nanti bulan Oktober yang disampaikan oleh Pak Menteri, tentunya kita lihat program-program mana yang memang bisa diberikan untuk penambahan itu. Artinya kalau ada kementerian atau lembaga yang ditemukan oleh Pak Menkyu ini anggarannya belum terserap dengan baik, kemudian tidak langsung ditarik begitu ya? Artinya kemudian tetap dikonsultasikan dulu ya Pak Wihadi gitu? Ya tentunya, karena semuanya ada mekanisme. Mekanisme itu tentunya ada yang memang dilakukan optimalisasi. Nah disinilah kita melihat bahwa dengan optimalisasi itu program-program apa yang dilakukan optimalisasi. Terus kemudian program apa yang mungkin perlu adanya suatu pergeseran daripada anggaran tersebut untuk dilakukan optimalisasi. Jadi ini memang tenggat waktu sampai dengan Oktober itu memang sesuatu hal yang lumrah, karena dibutuhkan waktu dalam pergeseran itu atau pemindahan itu, dan juga ada optimalisasi yang bisa dilakukan sampai dengan akhir tahun. Oke, Mas Media, ini gercepnya Pak Menkyu yang baru dilantik, kemudian ada beberapa gebrakan. Sebelum ada gebrakan yang sekarang, ada lagi gebrakan sebelumnya adalah memberikan dana ya 200 triliun rupiah ke 6 bank BUMN. Nah sebenarnya kalau dilihat dari Mas Media sendiri, Pak Menkyu ini sedang gercepnya kemana nih? Iya, Pak Menteri mencoba melakukan shock terapi ya, pendekatan baru begitu. Tapi kalau saya lihat hari ini kita memang harus menunggu dampaknya. Tapi lagi-lagi kalau bicara soal peran Kementerian Keuangan, fungsinya kan otoritas fiskal, bendahara negara. Masalahnya Menteri Keuangan ini kan bukan operator teknis. Jadi Kemenkeu bisa menentukan siapa yang dapat anggaran, besarnya berapa. Tetapi bagaimana anggaran itu dipakai secara efektif dalam bentuk output dan outcome, itu bukan ranah Kemenkeu. Itu kenapa efektivitas dari SAL yang kemudian digeser ke Bank Himbara ini lagi-lagi domainnya ada di Kementerian BUMN, pihak perbankan, termasuk juga kementerian teknis terkait berkaitan dengan misalkan nanti kalau mau dialokasikan ke Kopdes Merah Putih, makan bergizi gratis, dan program-program lainnya. Jadi menurut saya efektivitas ini hanya akan terjadi kalau kementerian teknisnya benar. Kalau BGN-nya benar, kalau Kementerian BUMN-nya benar, dan Bank Himbaranya juga kuat. Ini PR berikutnya. Jadi spotlight-nya menurut saya juga harus digeser ke menteri-menteri lain yang hari ini kinerjanya masih belum cukup baik. Dan saya kira kita masih punya
ruang untuk mengawasi itu semua. Nah, tapi kalau Pak Wihadi sendiri, Anda juga berada di Komisi 11, sebenarnya gaya menyerangnya, gaya koboynya seorang Pak Menkyu Purbaya ini, apakah pertanyaan itu memang yang dibutuhkan di situasi ekonomi kita sekarang dan bagaimana mengawasi ini? Ya, saya kira begini ya, Pak Purbaya ini kan sebelum jadi Menkyu kan sudah menjadi ketua LPS ya, kepala LPS ya. LPS ini kan lembaga penjamin ya. Jadi memang sudah sangat paham sekali terhadap permasalahan perbankan. Jadi permasalahan likuiditas yang mungkin tentunya Pak Menkyu juga paham bahwa perlu ada suatu dorongan likuiditas untuk usaha-usaha di luar usaha-usaha yang memang tidak mengandalkan daripada APBN. Nah, ini tentunya adalah sesuatu hal yang memang gerakan-gerakan daripada Pak Menteri Keuangan, yang dimana ini adalah merupakan terobosan yang mungkin bisa kita juga dukung, dan kita juga akan awasi bersama penggunaan daripada anggaran yang diberikan. Ini sebenarnya anggaran SAL ya. SAL ini kan memang bisa ditempatkan selama ini kan bisa ditempatkan di memang tempatkan di tempat-tempat yang memang bisa mendorong perekonomian. Saya kira ini adalah merupakan sesuatu dukungan juga yang kita harus berikan kepada Pak Menkyu, dan pengawasannya tentunya pengawasan itu nanti DPR juga akan meminta daripada realisasi itu. Pak Wihadi, terima kasih. Mas Media, terima kasih. Selamat sore, Bapak-Bapak. Terima kasih. Setelah ini kami hadirkan informasi dari 2 kursi menteri yang kosong dalam sepekan belakangan akhirnya terjawab sudah. Jamari Caniago resmi menjabat Menko Polkam, sementara Menpora dijabat Erick Thohir. Seperti apa sosok keduanya memimpin Kementerian Polkam dan Kemenpora? Dialognya akan kami hadirkan di Kompas Petang.